Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1136. Tekun mempraktikkan selama kalpa tak terhingga dan tanahnya murni. Selama kalpa sebanyak butiran debu di seluruh alam semesta, tekun mempraktikkan, membantu, menyebarkan dan melindungi Dharma. Ke atas mencari kebijaksanaan dari buah kebudaan, mengajarkan tanpa gentar dan senantiasa membabarkan Dharma murni, ke bawah membimbing para makhluk, memungkinkan mereka untuk berdiam di dalam kendaraan besar, satu Dharma sejati yang tiada tara. Kalpa sebanyak butiran debu, waktu yang sangat panjang. Di awal bab perumpamaan kota gaib, sedemikian memberitahukan kita tidak dapat dihitung. Kita seharusnya memiliki ingatan yang mendalam. Dalam kurun waktu tersebut, terus-menerus mengulangi, supaya semua orang dapat sangat memahami pelatihan diri memerlukan waktu yang sangat panjang. Sebenarnya, kita setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Pada dasarnya telah memiliki. Lalu bagaimana melatih diri? Hanya melatih tabiat kita. Ini juga senantiasa ditekankan. Beritahukan kepada semua orang. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebudaan, yaitu sebersih niat ini. Jika kita tidak hati-hati akan keluar dari jalur, sehingga terpengaruh oleh nafsu keinginan dari luar. Nafsu keinginan ini, kenikmatan, masuk ke dalam hati, serakah dan melekat. Dimulai dari seperti ini tidak dapat kembali lagi, juga akan bertumimba lahir dalam 6 alam kehidupan untuk waktu yang lama. Walaupun telah mengalami penderitaan, namun masih tidak tahu sifat hakiki kita yang semula murni dikarenakan keserakahan dan kemelekatan sehingga menjadi tersesat. Tidak tahu harus kembali, tidak tahu bagaimana jalan untuk kembali, karena itu menjadi tersesat. Jika ingin kembali, ini tidak segampang yang dikatakan. Itu diperlukan waktu yang sangat panjang. Mengikuti bimbingan dari guru pembimbing, apakah kita dapat menerima cara bimbingannya ke dalam hati? Apakah kita dapat mempertahankan niat ini? Niat pikiran yang telah lari keluar, yang di luar telah terhubung dengan objek nafsu dari luar, yang di luar telah tercemar oleh banyak kondisi. Jalinan jodoh buruk dan teman yang tidak baik, kegelapan batin, kerisauan, delusi, dan sebagainya. Kegelapan batin, kerisauan, delusi sebanyak butiran debu ini telah ada di dalam batin kita. Kita tidak dapat mengendalikan diri kita sendiri seperti sekarang ada orang yang mengonsumsi narkoba. Setelah menghirupnya, awalnya hanya karena penasaran. Coba hirup, melayang di udara layaknya dewa. Perumpamaan yang artinya merasa rileks, nyaman, tenang, merasa sangat enak. Jadi, sekali lagi, mungkin tidak akan ada masalah. Jelas-jelas sudah tahu itu adalah racun, tapi karena sudah pernah 1 kali menghirupnya, maka akan ada yang kedua kali, ketiga kali. Tidak ada jalan untuk meninggalkan kondisi kecanduan narkoba ini. Sudah salah, selalu tahu mau berhenti. Penderitaan yang tak terkira. Tubuh dan pikiran, kondisi luar, pandangan orang-orang di sekitarnya terhadapnya sudah tidak percaya lagi. Penderitaannya juga tak terkira. Memutuskan untuk berhenti, tapi apakah itu mudah? Sangat sulit. Ditangkap dan dikurung, rehabilitasi. Berhenti setelah beberapa waktu, sudah diisolasikan dari narkoba ini. Beberapa tahun kemudian akhirnya keluar, tapi ada lagi kondisi luar yang seperti ini. Teman-teman sesama pecandu dulu menyapanya sejenak dari kejauhan. Dia sudah tidak bisa mengontrol diri sendiri, jadi pergi lagi. Dengar kabar mau berhenti mengonsumsi narkoba, selama periode menghentikan kecanduan ini, seluruh tubuh tidak nyaman, sangat menderita. Itu seperti puluhan ribu semut yang masuk di dalam tubuh.
seperti banyak cacing yang sedang menggerogotinya. Ini adalah pecandu narkoba. Jika sudah kecanduan, mau berhenti akan sangat sulit. Ini dengan kita makhluk awam semula tubuh dan pikiran kita sehat. Sifat hakiki tatata kita. Bawaan lahir kita setiap orang pada dasarnya. Sejak masa tanpa awal, sifat hakiki tatata, bawaan lahir kita adalah timbulnya sebersih niat kegelapan batin. Sebersih niat keluar dari jalur seperti ini, tercemar oleh keinginan dan kesenangan duniawi. Sama seperti orang yang mengonsumsi narkoba, demikian terus-menerus. Tahu sudah salah, saya bertekad mau berhenti. Namun saat mau berhenti adalah begitu menderita. Maka berkali-kali memperbaikinya, berkali-kali kembali terjerumus. Ini adalah ketidakberdayaan. Para makhluk adalah melewatinya dengan demikian tidak berdaya. Oleh karena itu, kita sekarang harus menarik diri kembali, berpaling kembali ke sifat hakiki tatata kita. Tentu masih membutuhkan kalpa sebanyak butiran debu, juga perlu waktu yang sangat panjang. Dalam kerumunan orang banyak tidak henti berlatih, tidak henti-hentinya membina kebiasaan kita. Dengan mengikis kebiasaan buruk, kegelapan batin, kerisauan yang berada di sekitar kita, kita tidak akan tercemar olehnya. Bukan hanya tidak tercemar, kita masih bisa terbebas. Bukan hanya bisa terbebas dan masuk ke tengah orang banyak, bisa memberi bimbingan, pergi menginspirasi yang lain, pergi membantu orang lain terlepas dari penderitaan ini. Lihatlah di penjara. Orang yang dikurung karena narkoba sangatlah banyak. Mereka bersalah karena mengonsumsi narkoba. Sekarang ada orang yang demi orang yang dikurung di dalam. Ada sekelompok bodhisatwa di luar yang tidak tega para makhluk menderita. Mereka membawa dharma ini masuk ke dalam penjara. Terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan berteman, menggunakan cinta kasih, dan lain sebagainya. Dengan tekad yang giat, dengan sikap yang tulus mendekati mereka, menemani mereka untuk membaca buku, menceritakan tentang kondisi dunia luar, membahas tentang betapa banyaknya orang yang menderita di dunia. Ada begitu banyak orang yang penuh cinta kasih. Bagaimana di tempat mereka sendiri, ataupun menyeberang ke negara lain untuk memberikan bantuan bencana, membantu yang menderita maupun kesusahan. Perlahan mendekati mereka, perlahan membuat mereka bisa mengetahui, perlahan membuat mereka bisa memahami. Mereka di dalam ini dulunya ada begitu banyak penderitaan terhadap orang tua, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap teman. Demikian banyak orang di tengah kesesatan tersesat dalam narkoba. Dalam kecanduan narkoba ini, tidak menyadari telah melakukan begitu banyak hal yang salah. Saya sudah tahu, saya sudah sadar, saya mau berubah. Kemudian segera membawa mereka masuk ke dalam sutra. Berbuat kebajikan dan berbakti kepada orang tua adalah hal yang tidak bisa ditunda. Adaptasi sutra bakti seorang anak ini, ada musik, ada naskah sutra, ada bahasa isyarat tangan, ada bahasa tubuh. Semua itu dibawa ke dalam penjara, agar mereka yang telah terkontaminasi dan kecanduan narkoba bisa perlahan untuk introspeksi diri dari dalam hati. Dharma sedikit demi sedikit terus meresap ke dalam batinnya. Introspeksi diri seperti itu, Dharma meresap ke dalam batinnya, telah memutuskan akan memurnikan tubuh dan pikirannya dengan seperti ini. Setelah melewati waktu yang sangat lama, akhirnya sepenuhnya membuat perilakunya di dalam penjara itu terlihat bahwa orang ini telah sepenuhnya berubah. Bisa mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal, melepaskan dia keluar. Pembebasan bersyarat lebih awal disebut mantan narapidana. Ini adalah orang yang telah berubah. Setelah keluar, dia ada niat, dia segera mencari sekelompok orang yang telah menyadarkannya, mencari sekelompok yang memberikan setetes demi setetes air Dharma Amerta kepada mereka, melembabkan jiwa kebijaksanaan mereka yang sedang dalam pertumbuhan.
Mereka datang mencari sekelompok bodhisatwa ini. Dimulai seperti ini. Insan suci kita harus menggenggam jalinan jodoh, membawa mereka masuk mengerjakan daur ulang. Lihat para lansia ini. Terhadap para lansia ini, harus berbakti seperti terhadap orang tua sendiri. Terhadap mereka yang tidak ada hubungannya dengan kita di luar. Para lansia ini juga mengerti bagaimana menyayanginya, juga bergabung di daur ulang untuk mengerjakan seperti ini. Di satu sisi terhadap orang tua tahu untuk menghormati, seperti menghormati orang tua sendiri terhadap barang-barang daur ulang ini. Begitu banyak barang yang berantakan. Dulu diri sendiri bukankah juga demikian? Menciptakan banyak barang yang mengotori. Ternyata diri sendiri membuang seperti ini, menghancurkan seperti ini. Ternyata ada sekelompok orang yang mendaur ulang kesadaran akan pelestarian lingkungan bumi juga terus terserap ke dalam. Mestinya harus menyayangi bumi, menyayangi umat manusia, menghormati orang yang lebih tua. Pikiran seperti ini terus ditempa di depo daur ulang. Dengan lingkungan yang baik seperti ini, bersama orang yang baik telah menenangkan hatinya. Dengan demikian, pelan-pelan membuat dia ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Mereka mulai mengikuti sosialisasi. Sosialisasi bergabung melakukan kunjungan kasus. Bergabung banyak hal yang ingin dilakukan. Berbagai rupa yang seharusnya dilihat di dalam masyarakat, keluarga yang miskin dan menderita, ada berbagai macam bentuk penderitaan yang berbeda. Akhir kehidupan manusia adalah penderitaan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia sungguh hati sudah menghayatinya. Dia telah memahami, dia mulai harus lebih bersungguh hati. Setelah mengikuti sosialisasi, pelatihan, setelah pelatihan, mereka pun mulai bisa membimbing orang lain. Lihat ada berapa banyak keluarga, karena anaknya, suaminya, pokoknya anggota keluarganya dulu telah menyebabkan masalah bagi keluarga. Dipandang rendah oleh keluarga dan orang tua, dijauhi oleh sanak saudaranya dan lain-lain. Sekarang mereka ingin mengembalikan tali persaudaraan ini. Kasih sayang orang tua, ingin mengembalikan kepercayaan orang tua, ingin mengembalikan hubungan antara adik dan kakak, dapat kembali seperti semula. Seberapa keras usaha yang harus dia lakukan, setiap kali jika datang ke Pingtung, mereka bisa setiap kali selalu ada seperti ini. Mengatur mantan narapidana, mengatur sampai sepenuhnya terlepas. Sampai bahkan status mereka bukan lagi mantan narapidana. Sudah sangat bebas dalam masyarakat. Di dalam kumpulan bodhisatwa, kemudian pergi ke dalam penjara untuk menjadi orang yang membimbing orang lain. Setiap kali kalau sampai di tempat itu, ada orang seperti ini yang membawa mantan narapidana untuk bertemu dengannya, bahkan bisa mengajak anggota keluarga mereka. Ayah, ibu, kakek, nenek, istri maupun anak-anaknya bisa menemani mereka datang. Datang memberikan kesaksian, datang mengucapkan terima kasih. Berterima kasih kepada para secie, berterima kasih kepada para sesyung, bersyukur karena ada ceci dapat membuat orang yang paling dicintainya, yang telah tersesat di masa-masa kebingungannya itu, terisolasi dari kelompok orang berada di dalam rumah tahanan. Ini adalah berlaksa ketidakberdayaan, berlaksa kepedihan. Sekarang sudah bebas dari tahanan, membuat keluarga telah sempurna kembali. Keluarga memiliki kepala keluarga. Istri sangat bersuka cita. Anak juga merasa memiliki ayah sangat bangga. Terutama kesalahan ayah di masa lalu, awalnya yang menjadi anak, perasaan terhadap ayahnya sangat tidak suka, dan juga sudah belajar menjadi tidak baik atau jahat. Melihat ayahnya telah berubah kembali seperti dulu, benar-benar terhadap ayahnya, bahkan bukan hanya berubah pandangan. Anak jadi mengerti untuk menjaga kewaspadaan terhadap diri sendiri. Tidak boleh meniru perilaku ayahnya dahulu yang demikian. Ayah begini, perasaan kita terhadap ayah tidak suka. Kita juga belajar yang tidak baik.
Bagaimana kehidupan saya ke depannya? Ping Tung sudah ada 1 orang. Sekarang anak ini mulai belajar di sekolah menengah SMP. Saat itu, ketika dia keluar dari penjara, saat itu anak masih sekolah dasar SD. Ayah keluar dari penjara, anak ini tidak ingin melihat ayahnya. Sekarang sudah tidak lagi. Tahun 2015, saya ke Ping Tung bersama ayah, kakek, nenek datang. Anak ini setiap hari bisa mengikuti ayahnya. Pagi-pagi sekali menyajikan teh kepada kakek dan nenek. Malam hari juga ikut bersama ayah, menghadap kakek, nenek berlutut menyajikan teh. Saya berkata kepada anak ini, "Papa kamu menyajikan teh kepada kakek, nenek. Kamu juga ikut menyajikan teh. Apakah kamu ada menyajikan teh kepada papa?" Dia berkata, "Papa meminta saya menyajikan teh kepada kakek nenek." Saya bilang, "Sekarang gantian kamu yang menyajikan teh untuk papa. Bolehkah?" Dia melihat ke ayahnya. "Papa, mulai sekarang saya akan menyajikan teh kepadamu." Papa bersukacita, kakek nenek bersukacita. Ini baru benar. Mau belajar dari ayah yang sekarang harus berbakti. Benar. Sekarang keluarga ini rukun dan bahagia. Benar-benar kesalahannya di masa lalu. Pada kurun waktu itu sebenarnya bagaimana mereka melaluinya? Setelah memperbaiki diri, sekarang keluarganya berubah menjadi bagaimana? Sama halnya saat kita melakukan pembinaan diri. Kita juga membutuhkan waktu yang panjang untuk mengubah diri kita sendiri, untuk menaklukkan batin kita sendiri. Ditaklukkan hingga kegelapan batin, kerisauan dan delusi sebanyak butiran debu sepenuhnya telah dilenyapkan. Pastinya kita juga membutuhkan waktu yang begitu panjang, yang dekat dengan kita. Kita dapat melihatnya. Di negara Taiwan, ada banyak cerita yang begitu menyentuh di dalam penjara. Tempat yang jauh juga sama. Banyak bodhisatwa melintasi negara untuk menolong orang. 4 unsur utama dunia tidak selaras. Bencana alam, apakah itu kebanjiran atau kekeringan? Bencana alam dalam waktu yang lama. Ini semua tidak hanya bergantung pada pertolongan setempat saja. Dari luar negeri juga banyak orang yang ikut berpartisipasi dan berkontribusi. Semua orang harus bersatu hati bekerja sama. Seperti di Afrika, mereka bahasanya beda dengan kita. Tapi sebaliknya, Dharma terserap ke dalam batin mereka, melebihi siapapun, bahkan mereka mewujudkan 4 ikrar agung. Secara luas membimbing para makhluk. Jika dibicarakan dari sisi ekonomi mereka, sangatlah sulit. Dan jika dilihat dari gerakan tubuh mereka, sebenarnya dibandingkan dengan kita semua, mereka juga lebih banyak kesulitan. Karena bentuk tubuh mereka, mereka semua sangat gemuk. Dan rute lalu lintas mereka, semuanya sangat jauh, sangat panjang. Harus memanjat gunung yang besar, atau harus berjalan jauh, lingkungan mereka juga jauh lebih buruk dari kita. Namun Dharma terserap ke dalam batin mereka. Dharma mereka adalah menyertai kemanapun mereka pergi, sampai di tempat manapun. Setiap hari, setiap pagi hari, bangun tepat waktu untuk mendengar Dharma. Setiap bangun pagi, biarpun berada di luar, setiap hari bangun tepat waktu. Badan dibersihkan. Setelah rapi, semua orang berkumpul menyalakan komputer, lalu melihat waktunya sudah tiba. Gambar Ta'ai channel TV telah muncul di layar. Mereka menghormat master seolah-olah master berada di sana juga. Bahkan sangat hormat. Tangan beranjali memberi penghormatan dan sebagainya. Mengikuti semua aturan seperti biasanya. Belajar seperti ini, Dharma ini, rasa hormat mereka masuk ke dalam batin. Oleh karena itu Dharma masuk ke dalam batin dengan penuh hormat. Mereka membangkitkan ikrar. Mereka ada ikrar. Oleh karenanya kekuatan itu muncul. 4 ikrar agung. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga bertekad menyelamatkan mereka semua. Mereka sekarang berada di Afrika Selatan. Namun sebenarnya 7 negara. Mereka sudah pergi ke semua tempat. Swaziland adalah yang paling dekat dengan mereka.
Namun itu pun jaraknya 500-600 km dari mereka. Melewati perbatasan seperti itu, dari Durban sampai ke tempat itu jaraknya 500-600 km. Melintasi perbatasan. Lalu seberapa luas Swaziland? Mereka masih harus tiba di tempat mereka akan menyebarkan Dharma. Mereka masih menggunakan hati yang paling tulus. Setelah tahun baru, di pertengahan Februari 2016, mereka mulai membuat rencana. Harus berapa kali pergi ke beberapa negara ini. Dalam waktu 4 tahun saja, hanya Swaziland saja sudah ke sana 43 kali. Dapat kita lihat bagaimana gigihnya semangat untuk menyelamatkan orang. Tetap bersemangat tanpa pernah pudar. Terutama semangat dan filosofi mereka untuk menyelamatkan orang harus selalu mulai dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Dengan begini membuat orang lain melihatnya akan timbul rasa hormat. Mengenakan pakaian dengan rapi, di tempat itu orang yang miskin sangat banyak. Namun seragam biru putih mereka, kondisi di tempat itu, alat transportasi di tempat itu, rok putih yang mereka kenakan harus selalu dijaga seperti ini hingga sangat bersih. Setelan baju itu begitu rapi, bahkan melihat mereka ketika menghadapi hujan deras, di atas tanah adalah lumpur becek. Lumpur, mereka tetap harus melewati air yang keruh itu dan melewati jalan yang berlumpur. Tetap harus menjaganya agar tetap bersih, begitu putih tanpa noda. Hanya untuk bisa menjaga agar badan bisa tetap begitu rapi, bukan merupakan hal yang mudah. Di Swaziland tidak ada komite Tionghoa, tidak ada insan suci, tidak ada warga Tionghoa. Terlebih lagi, juga tidak ada di tempat tersebut benih relawan lokal. Semuanya sangat asing. Pada awalnya adalah demikian, sangat beruntung ada yang bernama Nanway. Perusahaan ini, mereka memiliki sebuah tempat yang dapat kita pakai, disediakan untuk kita pakai. Manajer saat ini sangat mendukung Ceci, sangat bertekad, rela menyediakan tempat yang lebih besar untuk kita mengadakan pertemuan, menyediakan tempat yang lebih nyaman agar mereka dapat beristirahat. Ini adalah berkah yang mereka ciptakan. Kerapian mereka setiap hari mendengar sutra, mulai dari tayangan ceramah pagi, teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bersungguh hati melihat gambar, membaca bahasa Inggris yang telah diterjemahkan. Demikian mereka melihatnya. Mereka memahaminya, Dharma diserap ke dalam batin. Kebetulan membabarkan perumpamaan anak malang. Perumpamaan anak malang merupakan bagian dari bab keyakinan dan pemahaman. Anak miskin, anak yang miskin. Penggalan naskah sutra ini mengatakan, ternyata di tempat tersebut, Swaziland, pada saat tiba di tempat tersebut, mengajak semua orang untuk berbagi kesan atau sharing, mengajak untuk mengikuti pelatihan. Diajak untuk mengikuti pelatihan, untuk memberitahu mereka, jika kita bertemu dengan orang yang menderita, bagaimana kita harus mengunjunginya. Bagaimana cara kita menulis laporan dan lain sebagainya. Demikian dengan teliti mengajari mereka. Salah satu dari mereka ada yang sangat tidak sabar. Dengan wajah yang begitu sedih, wajah penuh ketidaksabaran, semua adalah kerisauan. Tetapi di tempat itu, semua orang masih menghibur dia, membuat dia dapat mendengar dan melihat dengan seksama. Hasilnya adalah cerita ini, bab keyakinan dan pemahaman. Perumpamaan anak malang. Dia sudah melihatnya dan juga sudah mendengarkannya. Lalu dia tersenyum kepada semua orang dan dengan tulus bertobat kepada semua orang. Dia berkata, pada saat awal saya datang, saya memberikan ekspresi yang tidak baik kepada semua orang. Saya sangat bersyukur melihat acara seperti ini. Apa yang Master katakan, dia sekarang sangat bersyukur. Beruntung ada sekelompok ini. Dia menunjuk kelompok relawan Afrika Selatan. Mereka membawa Dharma ke tempat ini, membuat kami semua orang dapat mengerti. Oleh karena itu dia sangat bersyukur. Dimulai dari benih ini, sangat gembira untuk bergabung. Dimulai dari benih ini, seharusnya menjadi benih yang penuh harapan di daerah setempat.
Dia melihat Dharma seperti ini, langsung masuk ke dalam hati, sehingga bisa dengan begitu berani kepada semua orang. Terima kasih, saya bertobat. Saya menunjukkan ekspresi yang begitu jelek kepada kalian. Saya, dan lain-lain, menceritakan perasaannya yang tersentuh, mengatakan, beruntung ada orang-orang seperti ini, membawa Dharma sampai ke sini. Dapat dilihat bahwa wanita ini juga adalah sebuah benih yang sangat baik, sangat bijaksana. Seharusnya Swaziland ke depannya juga ada harapan. Maka kita bilang, selama kalpa sebanyak butiran debu di seluruh alam semesta, tekun mempraktikkan, membantu menyebarkan dan melindungi Dharma. Demikianlah Purna Maitreya Putra melaluinya. Dia ke atas mencari kebijaksanaan dari buah kebudayaan, mengajarkan tanpa gentar. Di kondisi seburuk apapun, dia tidak gentar. Dia tetap masuk, tidak peduli sesulit apapun. Pertanyaan yang sulit, dia tetap bisa jelaskan satu persatu. Dengan metode dia, dapat membuat semua orang paham dengan jelas dan tanpa gentar. Maka, ke atas mencari kebijaksanaan dari buah kebudayaan, mengajarkan tanpa gentar, dan senantiasa membabarkan Dharma murni, ke bawah membimbing para makhluk. Demikianlah Purna Maitrayani melaluinya, membuat semua orang, memungkinkan mereka untuk berdiam di dalam kendaraan besar satu Dharma sejati yang tiada tara. Membuat mereka yang mendengarkan Dharma ini dan dapat berdiam di dalam Dharma. Dharma tidak akan lolos dari hati dia, akan selamanya berdiam di dalam Dharma. Inilah Purna Maitrayani Putra. Sumbangsi dia terhadap Dharma, sehingga Sang Buddha sangat memujinya. Maka naskah sebelumnya menjelaskan, pada masa mendatang, dia juga memberikan persembahan kepada Buddha yang tak terhingga dan tak terhitung, melindungi dan membantu dalam menyebarkan Dharma sejati, juga memurnikan tanah Buddha sendiri. Senantiasa menggunakan segala metode terampil untuk membabarkan Dharma tanpa kegetaran, menyadarkan orang-orang yang tak terhitung, sehingga mereka memperoleh kemahatauan. Dia memberikan persembahan pada para Tathagata, melindungi dan menegakkan pusaka Dharma. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Masa lalu demikian, masa mendatang juga demikian. Masa lalu untuk menyelamatkan para makhluk, masa mendatang juga sama memberi persembahan kepada Buddha yang tak terhingga dan terhitung dengan Dharma. Cara untuk memberikan persembahan adalah dengan melindungi, membantu Buddha dalam menyebarluaskan Dharma sejati. Dengan seperti ini, untuk memurnikan tanah Buddha diri sendiri. Ini adalah tujuan dari membina diri, yaitu harus mencapai kondisi kebudayaan. Ini adalah membina diri. Jadi, senantiasa menggunakan segala metode terampil untuk membabarkan Dharma tanpa kegentaran. Sering menggunakan berbagai macam metode terampil untuk membabarkan Dharma tanpa kegentaran. Sangat tenang, karena dia sangat mengenal Dharma. Walaupun ada pertanyaan sesulit apapun, tetap dapat menjelaskannya satu persatu. Maka dia dapat menyadarkan orang-orang yang tak terhitung, sehingga mereka memperoleh kemahatauan. Dia dapat memberikan persembahan pada para Tathagata, juga dapat melindungi dan menegakkan pusaka Dharma. Inilah Purna Maitrayani Putra. Sepanjang jalannya, membina diri. Sejak kalpa sebanyak butiran debu seperti ini sampai sekarang. Setelah itu, dia akan mencapai kebudayaan. Naskah sutra selanjutnya. Setelah itu, dia akan mencapai kebudayaan dengan nama Dharma Prabhasa. Negerinya bernama Subisuda, terbentuk dari perpaduan tujuh mustika. Kalpanya bernama Ratna Wabasa. Kumpulan bodhisatwanya banyak sekali, berjumlah koti tak terhingga. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Ini memberitahu kepada kita nama tubuh perubahan setelah mencapai kebudayaan, yaitu Purna Maitrayani Putra di masa mendatang. Akan menjalani waktu yang sangat panjang. Sama halnya akan menjadi penjalin jodoh, kelompok yang memiliki kesempatan untuk bertemu dan mendengarkan Buddha, di mana pencerahan mereka tertunda hingga kehidupan berikutnya. Tanpa henti membantu menyebarkan Dharma ajaran Buddha sampai masa mendatang.
dia juga akan menjadi Buddha, menjelma sebagai respon di dunia, dinamakan sebagai Buddha dengan tubuh transformasi. Mentransformasi penyebab dan kondisi ini menjadi sempurna, mentransformasi lahir di dunia ini. Setelah mencapai kebudaan, namanya adalah Dharma Prabhasa, yang artinya adalah memahami jelas akan makna Dharma. Mengapa namanya Dharma Prabhasa? Terang adalah memahami Dharma dengan sempurna dan jelas. Setelah itu, dia akan mencapai kebudaan dengan nama Dharma Prabhasa. Setelah menjelmakan tubuh dan mencapai kebudaan, namanya adalah Dharma Prabhasa atau kecemerlangan Dharma. Memahami jelas akan makna Dharma dan memaparkan Dharma untuk menghapus kebingungan dan kebodohan di dunia. Makanya bernama Dharma Prabhasa, kecemerlangan Dharma, sebagai gelar tersendiri dari Buddha itu. Sama halnya dengan Buddha Sakyamuni. Setelah mencapai pencerahan segala sesuatu di alam semesta, tiada yang tidak dipahami dengan tuntas akan kebenaran sejatinya. Begitu pula Tathagata Dharma Prabhasa di masa mendatang. Prinsip kebenaran segala sesuatu di alam semesta, memahami dengan jelas dalam batinnya. Semuanya sangat jelas. Jadi, memahami jelas akan makna Dharma. Kelak ketika dia membabarkan Dharma kepada semua orang di masa mendatang adalah memahami jelas akan makna Dharma. Membabarkan Dharma untuk menghapus kebingungan dan kebodohan di dunia. Akan membabarkan banyak Dharma, segala ketidaktahuan, noda batin, kebingungan, dan kebodohan dalam batin para makhluk. Jika sepenuhnya menerima Dharma yang dibabarkan Buddha, akan dapat menghapus semua ini. Karena demikian gelarnya adalah Dharma Prabhasa, kecemerlangan Dharma, sebagai gelar tersendiri dari Buddha itu. Ini adalah gelar tersendiri dari Buddha. Sang Buddha memiliki 10 gelar semuanya. Gelar tersendiri dari Buddha kita sekarang ini adalah Buddha Sakyamuni. Buddha di masa mendatang akan disebut Buddha Maitreya. Dan di masa mendatang lagi, setelah kalpa yang lama akan ada satu sosok Buddha, akan disebut Tathagata Dharma Prabhasa. Inilah masing-masing memiliki nama yang berbeda. Kita setiap orang disebut manusia. Semua menyebutnya manusia. Namun kita setiap orang memiliki gelar sendiri, nama kita. Nama kamu, nama saya berbeda. Setiap orang memiliki nama yang berbeda. Maka di masa mendatang, Tathagata Dharma Prabhasa adalah namanya. Negerinya bernama Suwi Suda, dapat membimbing para makhluk dengan baik, membuat batin mereka memurnikan, sehingga tanahnya juga murni. Di negeri itu tiada kejahatan asusila, semuanya dilahirkan secara spontan. Makanya disebut Suwi Suda, dimurnikan dengan baik. Ini disebut kebaikan murni karena dapat membimbing para makhluk dengan baik, membuat batin mereka termurnikan, sehingga tanahnya juga murni. Jika pikiran orang murni, maka tanahnya akan murni. Tidak akan ada kejahatan hawa nafsu di negeri itu. Semua orang yang terlahir di negara itu akan murni dan polos. Tidak ada pelecehan seksual atau kejahatan yang sesat. Orang-orang di negara itu semua mengikuti ajaran dan aturan, sangat murni. Maka semuanya dilahirkan secara spontan. Makanya disebut Suwi Suda, dimurnikan dengan baik. Seperti inilah negara itu, sangat murni. Khususnya, terbentuk dari perpaduan 7 mustika. 7 mustika terdiri atas emas, perak, lapis lazuli, batu agate, batu karnelian, mutiara, dan batu mawar. Dikarenakan telah menciptakan pahala kebajikan dari 7 akar kebajikan, maka tanah balasan sebagai buah pencapaiannya akan diperagung dengan 7 mustika. 7 mustika terdiri dari emas, perak, lapis lazuli, batu agate, batu karnelian, mutiara, dan batu mawar, dan lain-lain. Ini disebut dengan 7 mustika. Banyak sekali. Ini dikarenakan telah menciptakan pahala kebajikan dari 7 akar kebajikan. Kita memiliki 37 faktor pendukung menuju pencerahan. 3, 4, 2, 5, 7, 8. Ini semua adalah dasar dari Dharma.
Ini semua adalah akar kebaikan. Semua adalah ajaran yang bermanfaat. Karena ini, dia akan mendapatkan banyak jasa dan kebajikan. Ini adalah tempat di mana dia akan mencapai kebudayaan di masa depan. Diperagung dengan 7 mustika. Kapalnya bernama Ratna Wabasa. Dengan kebajikan membabarkan segala dharma, pusaka dharma tampak dengan jelas. Orang-orang baji bertambah banyak, bertubuh warna emas semuanya. Makanya disebut Ratna Wabasa, terang pusaka. Yaitu zaman itu. Kalpa adalah zaman. Waktu itu, waktu yang lama. Zaman itu, sekelilingnya adalah demikian. Dengan kebajikan membabarkan segala dharma, di mana-mana orang berinteraksi dengan dharma. Membabarkan dharma, saling membabarkan dharma sejati, mengucapkan kata-kata yang baik, saling memberi semangat antara sesama. Ini adalah pada zaman itu tidak seperti sekarang. Sekarang orang berbicara harus was-was, saling jaga. Saya mengatakan demikian. Kata ini akan berubah menjadi bagaimana? Sangat khawatir ketakutan. Negeri Dharma Prabasa Tathagata pada masa mendatang, hati semua orang sangat tenang. Yang dikatakan semua adalah prinsip kebenaran, adalah Dharma. Inilah zaman mendatang, kondisi kehidupan manusia. Pusaka Dharma tampak dengan jelas. Setiap kata adalah Dharma, semuanya adalah pusaka. Seperti seorang ibu di Swaziland. Pada awalnya mukanya muram, penuh kerisauan, sangat tidak sabaran. Setelah mendengar Dharma dapat tersenyum, mulai bertobat, mulai mengungkapkan terima kasih pada setiap orang. Membawa Dharma ke tempat ini hendak membuat kerisauannya terurai. Ketidaktahuannya dan bisa tersenyum bukanlah hal yang mudah. Bisa membuat dia mengungkapkan Dharma pertobatan juga tidaklah mudah. Inilah Dharma sesuai dengan kapasitasnya. Negeri Dharma Prabasa Tathagata pada masa mendatang, selalu pusaka Dharma tampak dengan jelas. Perkataan setiap orang membuat orang bersuka cita, setelah mendengar pikiran terbuka dan menjadi paham. Sehingga orang-orang baji bertambah banyak. Orang yang demikian baji semakin banyak, sehingga bertubuh berwarna emas semuanya. Maka tidak ada kerisauan. Demikian semua orang terlihat berwibawa. Ini disebut Ratna Wabasa. Kumpulan bodhisatwanya banyak sekali, berjumlah koti tak terhingga. Mereka yang disadarkan adalah banyak. Masa mendatang pada tempat itu, negeri itu, zaman itu, semua orang bisa bergaul dengan sukacita, saling memberi semangat di tempat itu, saling memberi manfaat, menumbuhkan batin pembinaan diri, saling memberi manfaat. Betapa bagusnya kondisi ini. Para bodhisattva sekalian, kalian harus mengetahui, mempelajari ajaran Buddha harus menggunakan waktu yang panjang. Kita harus tekun mempraktikkan selama kalpa sebanyak butiran debu. Kita harus benar-benar bersungguh hati membabarkan Dharma, supaya setiap orang bisa menerima Dharma, memperbaiki masalah lampau dan membina masa mendatang. Pemikiran dahulu yang salah harus lekas diperbaiki. Sekarang harus lekas menyerap Dharma ke dalam batin. Kita harus tidak berhenti ke atas memohon ajaran Buddha, ke bawah membimbing para makhluk. Dunia kita, alam manusia kita, barulah bisa harmonis dan bahagia. Ini harus melihat kita setiap orang, apakah ada bersungguh hati. Tetap saja satu kalimat ini, harus senantiasa lebih bersungguh hati.